Oke, sebentar, saya harus share screen. Saya mau nanya nih, kemarin udah belajar algoritma kan? Saya mau make sure lagi nih, karena seharusnya udah yang pas ada hajatan itu nggak sih? Saya ada recapnya, cuman video recapnya belum saya ini aja sih, dibikin linknya belum saya kirimin. Udah kan ya, Firjatullah. Tolong atau siapapun yang bisa jawab, karena saya takutnya bukan coding camp. Seharusnya udah yang sebelum hajatan itu. Iya ya, berarti yang sebelum hajatan ya. Oke. Tapi ini nggak paham nggak maksudnya? Kalau nggak paham kita ulang dulu dari algoritma, nggak apa-apa. Saya nanti ngambil waktu untuk anak-anak yang yang lagi nungguin di website, karena sebetulnya habis ini saya ada kelas lagi untuk yang Mernstack. Oke, singgung sedikit aja bang. Oke, jadi gini teman-teman. Oh, ini materi khusus kemarin yang join nggak saya record, itu seharusnya udah pelajari. Yang join tuh kemarin cuma 10 orang kalau nggak salah, saya lupa. Oke, jadi gini, kalau dari PPT yang kemarin itu ada yang namanya algoritma teman-teman. Saya coba buka lagi ya. Kalau gitu ceritanya kita jangan singgung sedikit, kita singgung banyak aja sekalian. Nah, kalau sedikit nanti lupa lagi kan, salah lagi atau gimana. Saya coba cari dulu algoritma, pengantar algoritma. Aduh, ini mah materi orang. Algoritma ini kah? Bentar ya. Oh, ini flowchart dan struktur. Oke, kalau gitu ada di satunya. Bentar nih, nge-lag soalnya. Oke, ini di algoritma. Oke, sedikit lagi saya bahas tentang algoritma ya. Kalau misalnya penjelasannya boleh kalian tinggal boleh tinggal kalian baca aja ya. Jadi pengertian algoritma itu apa? Intinya sebetulnya algoritma itu adalah kerangka berpikir secara sistematis yang logis yang dapat menyelesaikan masalah atau yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah. Nah, di sini sebetulnya ada manfaat-manfaatnya. Oke. Nah ini nih ya, jadi itu saya bikin baru ya berarti. Nah ini materinya. Nah, kemarin kan saya udah bilang saya buat sebuah algoritma ya. Jadi ada algoritma yang saya bikin itu ada di notepad. Bentar, saya ambil dulu dia penyimpanannya di situ. Berarti ada di file explorer. Algoritma yang kedua. Nah, ini dia. Jadi kan kita akan membuat algoritma seperti ini, teman-teman. Jadi ini adalah algoritma. Yang tadi saya bilang algoritma itu adalah kerangka berpikir logis. Ini saya akan ulang-ulang ya. Logis secara sistematis untuk menyelesaikan masalah. Jadi memang dasarnya adalah kita cari dulu masalahnya itu apa. Ya, jadi define the problem. Define the problem first. And then make sama algoritma. Algorithm gitu. Ya, jadi cara kita menyelesaikan masalah itu bisa menggunakan algoritma. And then kemarin itu sebetulnya saya buat sebuah algoritma itu sebagai contoh ya. Jadi contoh algoritma yang ingin saya buat kemarin itu adalah algoritma memasukkan username dan password. Intinya sistem login lah ya. Sistem login. Yang kemarin saya suruh kalian ini kan tugas ya nggak. Nah itu beberapa udah ada yang saya cek, beberapa juga ada yang udah ngirimin ke saya.
sebetulnya nggak ada algoritma yang salah, teman-teman. Kalau ada yang nanya ini salah atau benar, bang, saya pasti bilang betul, atau mungkin nggak saya jawab gitu ya, karena saya ngerasa nggak ada yang salah ya algoritma selama outputnya adalah betul gitu loh. Karena memang algoritma itu yang penting outputnya jadi gitulah, yang penting dia bisa gitu. Jadi mau kayak gimana pun caranya, the way you are gitu ya, if it's right, it's gonna be okay gitu loh. Jadi kalau misalnya kita bikin algoritma itu bukan masalah stepnya, tapi masalah outputnya. Selama outputnya benar, ya udah gitu kan. Tapi ya yang penting tadi saya bilang apa? Logis dan sistematis gitu ya. Secara sistematis. Jadi ya logis gitu loh. Walaupun memang mungkin caranya sedikit aneh, ya kalau nggak logis berarti salah gitu aja lah. Kalian algoritma ya, jadi tetap harus diperhatikan, karena dari pengertiannya kita bisa tahu ini adalah sesuatu yang logis dan sistematis kayak gitu. Nah, contohnya adalah seperti ini. Misal contoh ya, ini di dalam JavaScript. Jadi algoritma pseudocode dan juga flowchart yang akan kita buat itu akan berhubungan dengan JavaScript, karena memang dasar pemrograman yang kita pakai adalah JavaScript. So, algoritma yang saya buat adalah seperti ini. Ya, jadi yang kemarin itu yang kita belajar algoritma sebelumnya kan saya baru bangun tidur, jadi otaknya belum fresh. Kalau ini saya udah bikin secara fresh gitu ya, jadi bisa nih. Nah, jadi yang pertama katanya apa? Ini algoritmanya saya buat di sebelahnya deh ya, supaya kita bisa sekalian ngoding. Oke, ini saya tutup. Nah, yang pertama katanya adalah buat username dan password. Oke, wait. Katanya adalah kita bikin sebuah username dulu. So, kita bikin username. Nah, kalau di dalam JavaScript kemarin saya udah jelasin ada yang namanya variabel, teman-teman. Variabel. Variabel itu apa? Variabel itu adalah cara kita menyimpan sebuah data ke dalam suatu tempat. Itu aja sih. Contoh ember kosong yang kemarin udah saya bikin ya. Jadi ember kosong, ember terus diisi air gitu kan. Air. Embernya jadi ada air gitu kan, ember berisi air. Air. Nah, air ini adalah data gitu kan. Data yang diisi ke dalam ember itu adalah variabel. Embernya adalah variabel. Air itu adalah value-nya kayak gitu. Nah, di sini kita harus bikin variabel yang namanya adalah username. Fungsinya apa? Fungsinya adalah supaya kita bisa menyimpan data. Karena variabel tadi apa katanya? Cara untuk menyimpan data gitu kan. So, kita harus bikin variabel username untuk supaya bisa menyimpan data username gitu kan. Terus kita bikin juga variabel untuk password. Supaya apa? Supaya bisa disimpan passwordnya. Gitu. Nah, di sini bisa kita define username saya misal Diki12. Password saya misal 123. Jadi, di sini saya udah punya username dengan nama Diki12 dan password dengan isinya adalah 123. Di sini passwordnya adalah string ya, bukan integer, bukan number. Number itu gimana? Number itu adalah angka gitu loh. Let password 2 gitu ya, atau ini angka nih. Dia angka. Ini harus dibedakan ya. Atau number. Kemarin di meeting tertutup seharusnya udah saya bahas, jadi yang join akan lebih tahu gitu ya kemarin ya, karena sebelum kebetulan nggak saya record gitu kan, jadi akan saya jelaskan lagi nanti, tapi ya materinya akan menyusul ya. Nah, di sini udah nih algoritmanya kita udah masukin. Oke, katanya buat password dan username udah, and then sekarang masukkan username dan password udah. Ini username dan password udah kita masukin, and then jika password, nah ini ada sebuah if atau ada sebuah logic if di dalam sini. Logic if-nya itu apa? Kita disuruh untuk menerka jika password dan username benar, maka masuk ke dalam halaman utama. So, kita bikin if. Jika tadi apa katanya? Password dan username. Ya, ini sebenarnya dibalik-balik nggak ada masalah. Itu benar, true, maka masuk ke dalam halaman utama, atau boleh kita simpulkan nanti console.log welcome atau document.write welcome. Document.write welcome. Nah, yang jadi masalah adalah gimana caranya kita tahu ini true dan false, atau benar atau salah. Kita bikin sebuah parameternya tadi apa?
Karena passwordnya di sini saya bikin Diki, so 123, and then username adalah username Diki 123, so saya bikin kayak gini. Jadi saat apa nih? Wait. Kenapa dia error? Apa yang salah? Wait. Kita coba hapus dulu. Ini nggak error. Dan. Mana nih? Dan username sama dengan Diki 123. Oke, saya baru pertama kali dapat masalah di sini. Oh, wait. Seharusnya No. Sama dengan 2 itu berfungsi sebagai pembanding. Nah, ini yang jadi masalah. Kita belum belajar operator ya. Nanti saya akan berikan ini. Cuman seharusnya sorry. Seharusnya adalah password dan username tidak bisa dimasukkan ke dalam tempat yang sama. Sorry. Ini adalah kesalahan saya. Jadi, walaupun di sini Bang. Saya mau nanya. Ya, kenapa? Kalau sekarang ini username-nya sama dengannya ada 3, Bang. Kemarin ya? Kurang tahu juga, tapi kalau nggak salah ini if-nya username sama dengan ada 3 itu. Astagfirullah. Tadi siapa yang ngomong sama dengannya 2? Thank you. Sorry. Ya. Jadi oke. Jadi gini. Sebelumnya harusnya memang kita belajar yang namanya operator, teman-teman. Nah, ini ada 2 operator di sini. Saya didn't expect, sorry ya. Untuk tadi yang ngomong, thank you udah membantu membenarkan. Jadi kalau yang 3 itu akan kita bahas di lain waktu. Intinya sebetulnya kalau yang 3 sama dengan yang kayak gitu tuh membandingkan nilai. Nah, thank you teman-teman. Oke, jadi ini untuk define-nya yang pertama ya. Jadi if-nya kayak gini. Tapi sebetulnya ya password dan username jarang di define seperti ini. Biasanya kita pakai nested if. Nested if itu gimana? Tapi ini kita coba lanjut kayak gini dulu ya. Selesai baru kita bikin sebuah else kayak gini. Misal password sorry. Kita bikin alert deh boleh. Nah, invalid password dan username. Ini saya dibantuin sama black box. So, gimana caranya biar kita bisa mengisikan. Jadi kan kalau di sini ini dia nggak mengisi. Ya, jadi ini kita ngisi manual. Padahal kan kita pengennya adalah user. Ini kita mengutamakan fungsi untuk user. Ini kalau kita jalanin. Oke, kita jalanin butuh bantuan dari index ya. Oke, ini saya matikan dulu. Ini. Oke, open in default. Nah, ini dia bilang langsung invalid nih. Apa nih yang invalid? Perasaan tadi benar. Oke, Diki 123. Oke, ada yang ini nggak? Ada yang bisa ngasih tahu nggak kenapa ini salah? Username-nya betul Diki 1. Oh alah, sorry. Ini 123. Oke, lanjut. Nah, nanti dia akan masuk ke dalam welcome teman-teman. Saya nggak lihat ya ini 123. Oke, jadi kita nggak pengen kayak gitu. Sebelumnya kan kita harusnya masukinnya adalah menggunakan user gitulah yang masukin. So gimana caranya kalau ingin user yang masukin? Kita pakai ada yang namanya prom teman-teman. Nah, prom ini adalah cara menginputkan di dalam JavaScript. So gimana caranya? Sebetulnya ya tinggal masukin aja sini, harusnya bisa ya. Masukin promnya itu boleh dari sini. Jadi kita udah bikin sebuah variabel pertama, yaitu adalah username password ini boleh dihapus saja atau boleh kita ubah aja. Jadi nanti di sini kita masukkan prom kayak gini, masukkan username. Nah, di sini boleh pakai prom lagi, terus masukkan password. Nah, nanti saat passwordnya itu adalah 123 dan username adalah Diki 12, dia baru akan masuk ke dalam welcome. Kita coba tes. Misal username-nya tadi apa? Diki 12. Oke. Dan passwordnya kita masukin dulu 123, baru dia akan masuk ke dalam welcome. Tapi semisal kita jawabnya salah 123, 12, oke.
1234 dia nggak akan masuk, atau dia akan masuknya adalah invalid username or password. Itu yang else. Setelah konsepnya kayak gitu aja sih untuk algoritma sederhana yang saya buat. Ya, jadi di atas kita define variabelnya itu adalah dari user, bukan kita yang buat. Kalau kita yang bikin kayak tadi itu jatuhnya di dalam program, bukan di luar program. Kita ingin berinteraksi dengan user, so user biarin ininya yang menginputkan kayak gitu. Maaf kak, suaranya mantul, rada nggak jelas. Masih mantul nggak teman-teman? Sorry. Kayaknya itu speaker kamu deh, Alia. Atau gara-gara Di sini nggak mantul bang. enggak ya? Ini Alia. Mantul. Ini Alia Aman. aman ya? Ini Alia ngomong mantul nih, mantap betul apa gimana nih? Oke. Suaranya mantul. Rada nggak jelas kak. Oh, ada penjelasannya ya, rada nggak jelas, berarti nggak jelas. Sorry ya, mungkin speaker Alia kali yang salah. Nanti boleh di iniin aja. Oke, kalau nggak salah, oke. Kita bahas sedikit teman-teman. Sama dengan 3 ini sebetulnya ini ya. Jadi dia akan melihat nilai dan tipe data. Nah, memang nanti saya akan buatkan materinya. Sabar ya, sabar. Ya udah nggak mantul. Efek internet. Oke. Ya, jadi nggak masalah dia ada sama dengannya 3 ataupun 2, itu tergantung dari kebutuhan kayak gitu. Tadi yang jawab yang sama dengan 2 itu thank you ya. Saya lupa soalnya. Kayaknya saya baru bangun tidur, padahal enggak ya. Dari tadi saya bikin materi. Oke. Kita lanjut teman-teman. Untuk algoritma selanjutnya itu jika password salah atau username benar, maka pilih masukkan ulang password. Ini sebenarnya ya kalian tinggal bikin ini aja sih, if else selanjutnya. Misal contoh di sini gunakan if else. Else if kah di JavaScript ya, saya lupa lah. Misal password else if ya. Soalnya ada juga yang if else if di sini. Berarti misal else if wait. Katanya apa? Jika password salah dan username-nya benar. Berarti kita bikin di sini. Oh, ini harusnya dibalik ya. Jadi supaya dia ngejalanin duluan. So, kita bikin di sini yang di awal nih. If it's false ataupun true kayak gitu, nanti baru tinggal diinin lagi. Ini sama dengan apa gitu kan, dan apa. Dan nanti misal username-nya apa. Username-nya apa sama dengan apa. Kayak gitu. Sorry ya, biasa manusia masih bisa salah. Ini tinggal ditaruh ke bawah. Oke, kayak gini. Misal katanya suruh apa? Jika password salah maka pilih masukkan ulang password. Berarti tinggal dibikin aja alert ya, jangan dokumen, tapi bikin alert. And then nanti di refresh. Window.location refresh atau apa, boleh bebas. Masukkan ulang password. Ini yang false yang mana, kayak gitu. Misal kayak gini. Terus misal window.location sama dengan apa ya, saya lupa ya, untuk nge-refresh itu loh. .refresh kalau nggak salah. Reload ya. Nah, kayak gini. Dah jadi nanti dia akan nge-reload, masukin ulang kayak gitu. Jadi ya ini mah silahkan lah kalian boleh gunakan juga ternary ya, boleh gunakan ternary gitu kan. Ada nanti yang namanya operator ternary. Ada recordnya kok, tenang aja. Kalau sekarang kan udah nggak ada hajatan ya, jadi saya tidak terdistract seperti kemarin. Kayak gitu. Oke, ini untuk algoritmanya. So kita lanjut lagi untuk materi mana? Flowchart ya, flowchart. Tadi ada yang masuk tuh kayaknya. Mana nih? Oke. Kita akan masuk ke materi flowchart dan pseudocode. Jadi flowchart itu apa gitu ya. Jadi flowchart itu sebetulnya gimana? Kalian nanti boleh silakan buka draw.io. Kalau saya buka itu dia tadi agak nge-lag, jadi saya nggak buka lagi. Mager juga sih sebetulnya. Ada aplikasi ininya sebetulnya ya, draw.io. Tapi ya saya udah hapus kayaknya. Ya udah hapus. Nanti silakan kalian coba buka aja draw.io. Kita nggak praktek untuk flowchart hari ini kayaknya, karena tadi saya buka dia nge-lag. Ntar coba saya tes lagi ya.
Oke, jadi kita masuk ke dalam bagian flowchart teman-teman. Jadi pengertian flowchart dulu. Jadi flowchart atau bagan alur, atau ini sebenarnya biasa disebut diagram alir. Siapapun yang nanti ada tugas diagram alir di kampus dimanapun itu, yaitu berarti membuat flowchart ya. Jadi jangan sampai bingung. Namanya ada banyak ya, flowchart, bagan alur, diagram alir gitu kan. Ya apapun namanya, intinya flowchart. Yang menjerumus ke flowchart ya. Oke, adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Jadi namanya diagram alir ataupun bagan alur. Jadi memang dia akan seperti bagan-bagan yang dihubungkan kayak gitu. Dan ini adalah kelanjutan dari algoritma. Saat sudah membuat algoritma ya kita buat flowchartnya. Jadi flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan alur proses atau flowchart ya, jadi ini ada lagi nih namanya, dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Jadi memang algoritma flowchart dan pseudocode itu untuk supaya mengurangi kemungkinan untuk ambigu gitu ya, ambiguitas apa ya panggilannya. Pokoknya dia supaya kita nggak salah memaknai sesuatu lah. Jadi kayak gitu. Terus penggunaan flowchart dalam dunia pemrograman juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan non teknis. Ya intinya kita harus pelajari lah flowchart, algoritma, dan juga pseudocode. Oke, lanjut. Fungsi flowchart tadi ada singgung sedikit, tapi ini ada fungsi untuk flowchart secara umumnya. Fungsi utama dari flowchart adalah memberikan gambaran jalannya sebuah program dari suatu proses ke proses lainnya. Intinya dia jadi seperti diagram yang bisa kita lihat flow-nya tuh seperti apa. Kan kalau teks kayak gitu kan kadang orang mikir terus membayangkan gitu kan, kayak oh nanti kayak gini gitu kan. Itu kalau algoritma atau pseudocode. Tapi kalau flowchart kita udah tahu nih, oh nanti dia kesini kayak gitu. Oke, kita lanjut. Jenis flowchart itu ada 5 di sini yang saya rangkum. Pertama itu adalah dokumen, program, proses, sistem, dan skematik. Oke, terus lanjut ada simbol-simbolnya teman-teman. Nah, ini simbolnya ada flow, on page reference, off page reference, terminator, proses. Yang paling penting itu sebetulnya ada flow, terminator, proses, decision, input output, sama predefined proses. Udah. Itu aja sih yang paling penting. Sisanya adalah tambahan sih menurut saya, karena jarang banget saya pakai. Yang paling penting ya yang ini. Nanti saya coba share untuk fotonya, untuk simbol. Lanjut, dan di sini ada contohnya. Misal mulai masukkan bilangan bulat. Nah, ini konsepnya ya. Jadi dia adalah algoritma yang dijadikan sebuah diagram sebetulnya. Jadi ini tadinya algoritma. Jadi apa awalnya? Masukkan bilangan bulat. Berarti bilangan bulat kayak tadi saya bilang, masukkan username dan password kayak gitu. Boleh nanti dicek aja ya di PPT-nya. Pembahasan. Jadi ini pembahasan yang tadi ya. Jadi pertama pengguna menginput. Nah, ini kan berarti inputan ya, pakai prompt kayak tadi. Konsepnya sama dari algoritma dan juga flowchart sebetulnya. Kita lanjut ke bagian pseudocode. Wait, boleh deh. Kayaknya kurang afdal kalau misalnya saya nggak bahas dulu sedikit soal flowchart. Oke, saya bikin drive lagi deh. Saya bikin satu dokumen. Oke, di sini saya bikin satu dokumen. Yang tadi saya bilang yang paling penting di dalam, oke bentar, saya ada gambar. Ini saya ambil referensi dari ini ya. Referensi dari decoding juga ada ya, materi-materi yang lain juga. Nah, ini yang paling penting tadi saya bilang adalah flow, terminator, decision, input output, dan predefined proses. Ya, predefined juga jarang sih dipakai. Oke, di sini kita sisipkan gambar ya. Kalau di sini apa sih ini ya? Diagram, tabel, gambar baru. Apa iki? Sorry ya, saya jarang nih kalau pakai ini. Oh iya benar. Jadi kalau draw.io lama soalnya. Ini loh draw.io, boleh silakan dicek ya teman-teman. Kalau ini enak banget sih, tinggal digambar-gambar aja.
Bentar, bisa nggak ya? Oh, ini bisa. Oke, good. Saya nggak mau kalau pakai Google Docs. Oke, jadi kita coba create diagram. Nah, kalau di draw.io kayak gini, jadi dia lebih enak teman-teman. Kita tinggal pilih aja kita mau yang mana. Nah, di sini dia boleh bikin software gitu kan. Nah, nanti akan dibantu juga UML. Jadi nanti ada juga UML teman-teman. UML itu adalah ya mirip-mirip kayak flowchart sebetulnya. Ya konsepnya agak sedikit berbeda. Nanti kalau ada waktu kita bahas. Ada table, fan. Nah, kita bagian flowchart ya. UML itu apa ya? Saya lupa loh panjangnya. Padahal saya belajar di kampus loh sampai beberapa minggu gitu loh. Tapi lupa. Apaan nih? Ya oke. Dia minta ini. Nah, yang tadi saya bilang, yang paling penting itu adalah mana tadi? Mana? Nah, terminator. Terminator itu apa? Simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Jadi ini udah penting banget gitu loh, terminator. Terminator itu sebetulnya oval ya. Sorry. Delete. Oval kayak gini. Nah, ini start biasanya ditulisnya kayak gini. Start. And then satu lagi adalah end. End kayak gini. Jadi ini udah harus wajib ada dong, ya nggak? Masa kita nggak ada start nggak ada end-nya? Dan ini apa namanya template lah ya. Jadi wajib ada nih, berdua ini udah wajib ada karena kita harus start dan juga end, gitu kan? Terus flow berarti ada garis hubungnya kayak gini. Set, set, sel di sini. Kebalik. Hehehe. Balik. Nah, misal kayak gini ya. Terus misal kita bikin sebuah proses. Apa gitu prosesnya ya? Menggunakan algoritma saya aja kali ya. Buat username. Buat itu berarti apa? Oke, kita coba baca dulu. Oke, di sini yang paling penting proses. Proses itu kotak, teman-teman. Jadi ini proses kan. Kalau proses itu berarti yang ini. Kalau di sini itu masukan. Masukan input deh, bukan proses ya. Bentar. Di sini input yang ini ya. Jadi kalau kita buat itu berarti buat bukan proses sih. Dia predefined proses. Simbol untuk melaksanakan suatu bagian, bukan nih, prosedur. Simbol untuk menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Iya, buat kan? Ya berarti benar. Kotak dulu. Baru nanti input ataupun output, ya benar. Saya takut salah jadinya. Lanjut, kita coba buat username dan password. Ya kalau nggak kelihatan kabarin saya ya. Coba ini bisa nggak ya? 11. Nah ini jadi lebih besar. Oke, kita bikin dulu nih username dan passwordnya. And then apa? Bentar, mana algoritmanya? And then masukkan username dan password. Berarti kita input kan gitu. Nih kita kecilin lagi, kita naikin. So kalau input dia tandanya ini apa sih? Saya lupa loh. Kalau di matematika ini harusnya jajar genjang. Jajar genjang, Bang. Iya, jajar genjang. Kaget saya. Saya lagi mikir loh. Ya, jajar genjang. Jadi ini untuk input ataupun output. Jadi kita bikin input. Misal inputnya adalah masukkan password, username dan password. Kayak gitu. Terus ini jangan lupa untuk dihubungkan. Jadi ini dihubungkan antara ini dengan ini. Jadi saat sudah membuat password, ini variabelnya kita masukkan gitu kan, username dan passwordnya. And then kita bikin apa? Decision, ya kan? Di sini ada jika itu decision, ya enggak? Kalau kalian misal lagi mikir gitu kan, wah kalau itu kan jika. Jadi kalau gua menang, gua ini ya, itu kan decision, pilihan lah ya. Oke, kalau decision dia apa? Belah ketupat, kayak gini, diperbesar. Di decision ini kita tinggal bikin aja, misal jika apa? Jika berarti ada if dan kalau jika atau decision dia ada dua output yang keluar. Yang pertama adalah yang akan langsung masuk ke dalam end. Kayak gini. Jadi ini adalah yang misal apa ya? Kalau di sini jika password dan username jika password benar dan username salah. Jadi misalnya tuh
Kalau misalnya kita salah nih keduanya ya, ini bilang aja lah teksnya, konteksnya adalah else gitu ya. Jadi else semuanya salah gitu ya. Oke, di sini kita isikan dulu jika username benar dan password benar, gitu kan. Nah, baru nanti kan ini kalau benar apa namanya, dia kita bikin sebuah proses lagi, berarti apa outputnya apa, sorry bukan proses ya, outputnya adalah, oh ya ini jangan lupa dihubungkan juga antara ini dengan ini kayak gitu, and then kita bikin outputnya adalah tampilkan halaman awal gitulah ya, awak awal, and then baru end. Kita bikin di sini, masukin di situ, kita taruh di sini kayak gini. Nah, ini adalah diagram alir. Ini true ya, kalau ini true ya, ini bikin teks di sini true kayak gitu. Nah, jadi saat kita bikin sebuah diagram alir, kita wajib membuat yang pertama itu adalah ini, start dan juga end. Ini menggunakan apa? Terminator tadi ya. Jadi dia bulat. Sebenarnya bukan bulat juga, ada yang kotak terus dia agak agak lonjong, oval gitulah. Ya ini oval sih, bukan bulat ya. Sorry. Kalau bulat kayak gini. Jadi ada juga yang bulat kayak gini, ada yang oval, ada yang kotak yang kayak gini gitu kan. Ya beda-beda sih sebetulnya. Setiap dosen kadang beda-beda. Jadi nanti boleh disesuaikan dengan dosen masing-masing atau guru masing-masing. Karena di SMK juga ada yang belajar kayak gini. Nah, ini udah jadi sebetulnya. Kalau misalnya kita bikin decision itu nggak cuma satu ya, boleh banyak. Jadi kalau decision pun harus intinya dua output seperti ini, ada true dan false. Kok else? Astagfirullah, false. Oke, jadi ada true dan false-nya. Kalau else itu yang selain, aduh, saya mikir kemana sih? Jadi harus ada dua ya. Jadi antara true or false itu apa yang terjadi? Kalau true tampilkan halaman awal, else lagi kan. False baru dia langsung aja end. End-nya mungkin program selesai gitu ya, atau apa. Boleh nanti silakan ditambahkan. Nah, ini kalau misalnya username-nya benar dan password. Ya, username-nya benar dan password benar gitu kan. Terus misal mau tambahin lagi, aduh kayaknya kurang nih, mau tambahin lagi deh sebuah decision lagi, silahkan ditambah ke bawah gitu. Nanti akan ada dua lagi ininya. Jadi nanti ini false, misal bikin lagi di bawahnya apa, kan di sini kan dia decisionnya ada 3 ya, 1, 2, 3 kayak gitu teman-teman. Oke, ini boleh saya save ya, ntar saya coba kirimin ya ininya. Oke, saya dapat ya kayak gitu. Silakan nanti gunakan draw.io ya. Ini nggak ada promosi, cuman intinya ini akan sangat membantu draw.io ini untuk membuat sebuah flowchart. Bisa UML juga ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian materi kita adalah yang selanjutnya, pengertian pseudocode. Jadi sebelumnya kita udah belajar algoritma dan juga flowchart teman-teman. Sekarang kita selesaikan untuk pengertian pseudocode sampai akhir ya. Jadi pengertian pseudocode atau kode semu. Jadi pseudocode itu sebetulnya kode semu gitu ya. Adalah sebuah teknik atau gaya dalam menulis kode pemrograman secara sederhana. Tujuannya adalah simpel banget ya, agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Nah, pseudocode sering dijumpai pada dokumentasi pemrograman gitu ya. Jadi sebelum kalian biasanya buka sebuah GitHub orang gitu ya, ada readme-nya. Nah, itu sebetulnya pseudocode itu ya. Jadi yang udah biasa ya berarti udah sering gitu ya ngoding atau ngelihat code orang ya, tentu nggak akan asing dengan pseudocode karena ini akan sangat familiar ya. Tentu karena salah satu fungsi dari pseudocode sendiri adalah untuk membuat dokumentasi pemrograman gitu. Nah, dalam pseudocode tidak ada aturan yang spesifik mengenai bagaimana cara penulisannya. Jadi kamu bisa bebas menerapkan pseudocode dalam penulisan kode yang kita buat. Nah, bila kamu sering membaca dokumentasi pemrograman, harusnya kamu tidak asing lagi dengan gaya atau struktur dari pseudocode. Meskipun pada dasarnya tidak ada aturan yang pasti dalam membuat pseudocode itu sendiri,
Hanya saja terdapat kemiripan satu sama lain ya. Jadi pseudocode itu sebetulnya algoritma juga sih. Semuanya itu algoritma sebetulnya. Dasarnya adalah algoritma. Sisanya adalah pengembangan yang disederhanakan. Nah, fungsi pseudocode tadi ya, nanti boleh dibaca aja biar nggak kebanyakan. Nah, strukturnya adalah judul, deklarasi, algoritma atau implementasi. Jadi ini adalah struktur dasarnya. Jadi saat ingin membuat pseudocode, biasanya orang bikin judul, deklarasi, baru algoritma atau implementasinya. Contohnya kayak gini. Nah, kita bikin dulu judulnya. Apa? Begin number age. Nah, ini udah implementasi yang paling bawah, yang bawah ya, yang if itu, and then inputnya kita bikin enter your age for driving license, and then outputnya age, and then if apa, then apa, and then outputnya adalah apa, else-nya apa, n-nya apa. Kalau misalnya bingung, kita coba bikin sendiri. Oke, based on algoritma yang kita bikin, kita coba buat sebuah pseudocode di sini. Sebetulnya ya bebas-bebas aja ya. Jadi misalnya kita bikin untuk JavaScript kayak gimana, kalau untuk bahasa pemrograman lain kayak gimana, itu boleh-boleh aja. Di sini saya bikin begin misal. Terus bisa kita define kan. Di sini oke, ada yang baru masuk. Oke, bentar. Saya tadi minta tolong, dia udah out ya. Oh enggak. Cepot. Ini recordnya, simbolnya harus oval. Iya, sorry, saya jawab dulu yang tadi ya. Oke, simbolnya harus oval. Iya, kalau untuk Terminator ya, Firjatullah. Bang, izin, oh ya, nggak apa-apa, izin lab. Udah lab berarti ya. Oke, jadi begin and then end. Kayak gitu. Nah, ini ini untuk struktur awalnya sama kayak tadi bikin flowchart, dia ada start and end juga kan. Jadi beginnya apa? Kita bikin misal contoh buat username. So kita bikin bukan, kalau kita string ya, string password, username, string apa namanya, password, kayak gitu kan. Terus kita bikin input, berarti input misal enter atau masukkan username. Terus juga ada input, masukkan, oh ini wait, outputnya adalah username ya. Jadi output adalah username, and then ini masukkan password ya. Ini saya mirip-miripin aja nih, output adalah password kayak gitu kan. And then kita bikin sebuah if gitu kan. If username itu sama dengan password, username, then apa, then-nya apa, outputnya. Kita masuk ke dalam halaman utama, dan ketik kayak gini. Terus else outputnya adalah silahkan coba lagi misalnya, silahkan coba lagi, and then and if ya. Sebenarnya nggak harus pakai and if nih, and aja. Ini saya ngikutin dari yang sebelah. Nah, ini konsepnya kayak gini aja sebetulnya. Jadi ya ini boleh deh, ini pakai dan gini ya, n. Kalau di dalam ini dia pakainya n. Terus password sama dengan password. Nah, nanti dia apa, kayak gitu. Nah, ini udah salah satu contoh ya. Sebenarnya kalau dilihat ya sama kan, sama kayak algoritma kan sebetulnya. Malah kayaknya orang lebih enak membaca ini. Tapi kalau programmer lebih enak membaca pseudocode biasanya. Jadi kalau orang awam gitu ya, kayak misal ada manajer gitu datang, set, gimana nih bikin ininya? Oke, yang kita kasih algoritmanya, jangan kasih pseudocode-nya. Kalau kamu kasih pseudocode-nya, dijamin dia bingung, apaan nih? Begin, string, waduh, saya nggak belajar. Saya belajarnya gimana caranya meningkatkan omset. Jadi dia nggak paham, gitu kan? Jadi yang kita kasih kalau ke orang awam biasanya algoritma, dan pseudocode biasa dikasih untuk programmernya, atau boleh berikan flowchart. Kalau flowchart itu lebih fleksibel, bisa dilihat orang awam, bisa dilihat sama programmer kayak gitu, karena dia asik dilihatnya, and then dia lebih family friendly lah untuk dilihat.
Kayak gitu sih teman-teman. Untuk materi hari ini kita udah habisin. Jadi kita udah selesai mempelajari algoritma, flowchart, pseudocode. Nah, untuk algoritmanya seperti ini, untuk pseudocode-nya seperti ini, dan untuk flowchart-nya juga tadi saya udah fotoin ya. Ntar saya kirimin. Nih untuk flowchart-nya. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Nanti saya akan berikan tugas pembuatan flowchart dan juga algoritma dari yang kemarin kalian udah buat. Kemarin kan temanya ada 3 tuh. Silakan dibuat flowchart dan juga pseudocode-nya. Nanti akan saya berikan link untuk mengumpulkan pseudocode, flowchart-nya juga. Silakan di screenshot ya untuk hasilnya. Jadi jangan di kirimin ke saya lagi. Nanti saya buatin ininya. Karena nanti di akhir kira-kira hari Rabu depan saya akan buatkan sertifikat untuk teman-teman yang berhasil menyelesaikan materinya, flowchart, algoritma dan juga pseudocode. Nah, untuk JavaScript dasar akan kita bahas lagi karena kelas tidak akan ditutup, melainkan akan terus berlanjut seperti itu. Namun memang untuk anggota tidak akan ditambah dan silakan yang ingin keluar tidak akan bisa masuk lagi kayak gitu. Oke, untuk materinya selesai, kita boleh untuk berbincang-bincang. Gimana? Kira-kira materinya udah aman kah? Ntar saya ini dulu. Bentar ya, ada yang nanya tuh Lutfi kah? Siapa tadi? Oke, Alia, Kak, itu kemarin yang tugas algoritma kan ada 3 tema. Nah, kita iya betul. Kamu boleh kerjain semua kok. Saya suka kalau kamu kerjain semua. Kayak gitu. Itu pseudocode-nya mirip kayak Pascal programming. Sebetulnya sih ya memang mirip-mirip sih. Bisa kita pakai start, bisa begin. Kayak gitu. Ya, Kevin. Mungkin karena saya mengikuti contoh sih. Bentar, saya coba cek dulu untuk JavaScript biasanya ada beda lagi kah? Pseudocode. Apalagi nih yang ingin ditanyakan, silakan. Wait. Sebenarnya sih pseudocode itu sebuah konsep yang paling mendekati bahasa pemrograman sih sebetulnya ya. Jadi kalau misalnya kita bikin sebuah pseudocode itu biasanya memang dia lebih kepada gimana caranya supaya gampang untuk diimplementasi ke bahasa pemrograman sih. Oke, JavaScript to pseudocode converter. Coba sebentar. Recognition algorithm. Mana tadi codingannya? Saya ambil, saya copy. Taruh sini. Saya coba buka ini. Apalagi nih kira-kira yang ingin ditanyakan? Saya boleh matikan ininya ya. Kalau kita pakai pseudocode pakai JS, gimana bang? Nggak pakai Pascal, itu pseudocode-nya mirip. Oke. Kalau kita buat pseudocode pakai JS, gimana bang? Nggak pakai. Yang sama dengan itu bang, Apanya tuh?